Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, ngerti kan ya? Ini Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, hafidz terkenal ini. Beliau punya kitab Syarah Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari, ya, kitab yang paling sahih katanya setelah Al-Quran, itu disyarahi oleh beliau, ya, namanya Fathul Bari. Di situ ada bab tentang malaikat. Di kitab itu, Syarah Al-Bukhari-nya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ada bab tentang malaikat. Beliau berkata, banyak hadis-hadis yang diriwayatkan tentang kejadian malaikat. Ya. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khuliqatil malaikatu min nur. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Nah, itu ada di kitab Fathul Bari. Nah, khuliqatil malaikatu min nur. Seperti itu matan hadisnya. Ini hadis nas, jelas bahwa malaikat itu tercipta dari apa? Cahaya. Siapa yang mengatakan? Rasulullah. Nah, yang lebih kita geleng-geleng kepala. Ini ada orang sebagian orang meyakini bahwa Nabi kita itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tercipta dari nur, cahaya. Bukankah kita semua tahu bahwa yang tercipta dari cahaya itu siapa? Malaikat ini tercipta setelah Nabi atau sebelumnya? Sebelum Nabi. Membuat kita geleng-geleng lagi. Mereka ditambah kesesatannya itu mengatakan apa? Dia adalah awal makhluk Allah. Nah, terus kita kan semua tahu di dalam Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memerintahkan Nabi supaya berkata, "Qul innama ana basyarun mislukum." Qul innama ana basyarun mislukum. Artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Dan kita semua tahu bahwa manusia itu tercipta dari apa? Dari tanah, kan? Al-Quran juga mengatakan seperti itu, dari tanah. Kemudian setelah itu tercipta dari nutfah. Jadi dari tanah itu maksudnya adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu kan dari perkawinan, nutfah, ya, nutfah. Padahal yang ngerti mereka itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu adalah akhir Nabi. Nabi paling akhir. Loh kok wani-wanine ngomong-ngomong awal makhluk Gusti Allah ke Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Ajib wa ajib we. Ajib kan. Jelas di dalam Al-Quran ada. Faktanya jelas. Akhirul Anbiya. Siapa Nabi pertama? Adam. Kan jelas. Awal manusia Adam. Loh kok terus dibilang awal manusia adalah apa? Nur Nabi Muhammad. Gimana ini? Ini Syekh pernah berjumpa dengan orang, dia ajak bicara tentang ini. Ya. Kenapa saya bertanya pada orang ini, kenapa kamu mengatakan bahwa awal makhluk adalah cahaya? Kamu tahu cahaya apa yang kamu maksud? Dia jawab, la adri, saya tidak tahu. Kayak gitu. Terus kamu sampai ngomong kayak gitu itu dasarnya sumbernya dari mana? Gitu kan. Terus dia bilang, dari kitab Maulid. Terus saya bilang, loh, mau ikut Al-Quran atau kitab Maulid? Ini Al-Quran jelas itu jelasnya. Jadi kembali bahwa yang harus kita jadikan pegangan adalah apa yang ada, apa yang sesuai dengan
Al-Quran dan dawuh-dawuhnya Nabi yang sahih. Betul? Nah, kalau ada sesuatu perkataan yang menyalahi, yang bertentangan dengan ini, dua ini, Al-Quran dan hadis, ya, maka kita pastikan itu pasti salah, itu pasti batal. Walaupun itu ada di kitab apapun, di apa atau tertulis di kitab kuning atau selainnya, ya. Kemudian Syekh berkata kepada orang itu, orang yang meyakini bahwa awal makhluk adalah apa tadi? Cahaya Nabi Muhammad. Dikatain sama Syekh, dikatakan kepada dia, kamu tahu enggak? Allah Subhanahu wa taala dawuh di dalam Al-Qur'an ada ayat yang bunyinya wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Artinya, dan kata Allah, aku ciptakan segala sesuatu yang hidup dari apa? Air. Segala sesuatu yang hidup itu bermula dari air. Ini Al-Quran. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Oh, sesuatu yang hidup itu bermula dari air. Nah, Nabi Muhammad hidup atau enggak? Nabi Muhammad adalah makhluk hidup. Dia hidup, bahkan di kuburnya pun dia hidup. Loh kok dibilang katanya dari cahaya? Ini gimana? Nah, terus satu lagi, ini ayat Al-Quran. Pegang ini. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kedua hadis. Al-Bukhari Ibnu Jarud dalam sahihnya meriwayatkan satu hadis yang sahih bahwa ketika datang sekelompok orang dari Yaman, ya, mengaji, maring kaji Nabi, datang ke Madinah, kemudian kelompok ini sengaja datang untuk menanyakan sesuatu. Apa sesuatu yang ditanyakan kepada baginda Nabi itu? Awal terciptanya makhluk. Dia langsung to the point. Menanyakan kepada Rasulullah, awal diciptakannya makhluk itu apa? Apa jawaban Nabi? Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Ya. Walam yakun syai'un ghairuhu wa kana 'arshuhu 'alal ma. Allah, ketahuilah, Allah itu azali, tidak bermula, tidak memiliki awalan. Tidak ada selainnya yang azali. Ya. Nah, aras, ketahuilah, aras itu posisinya berada di atas air. Nah, dari perkataan ini Nabi mengajarkan kepada Yaman ini, kaum dari Yaman, kelompok orang datang dari Yaman ini mengajarkan bahwa awal makhluk tercipta adalah apa? Air. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Juga ada hadis lagi sahih. Kullu syai'in khuliqa minal ma. Mari bareng-bareng. Kullu syai'in khuliqa minal ma. Mari. Kullu syai'in khuliqa minal ma. Artinya segala sesuatu itu diciptakan dari air. Kemudian Syekh berkata kepada orang itu, nah kamu mau ngambil dari mana? Terus ya, saya ambil dari Al-Quran dan hadis. Jadi Syekh mengatakan, saya ikut Al-Quran dan hadis. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, saya nggak pakai. Jangan dikira ini kayak Wahabi, Wahabi nggak ngikut Al-Quran dan hadis. Ya, nanti ada bahasanya sendiri, mereka bohong. Yang ikut dengan Al-Quran hadis itu kami, Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan Wahabiyah. Kemudian orang ini masih ngeyel juga, mungkin ada fanatiknya kali ya. Sudah dikasih dalil Al-Quran, hadis masih ngeyel juga. Dia bilang, oh ada hadis. Hadis yang mengatakan bahwa awal makhluk itu adalah cahaya. Dia baca itu hadis yang ternyata itu adalah hadis apa? Maudhu, hadis palsu. Nah setelah dia membacakan, menunjukkan hadis yang ternyata hadisnya apa? Maudhu, hadis Jabir itu. Hadis maudhu. Kata saya, oh ini hadis palsu. Ini hadis maudhu, itu bukan perkataan Nabi. Enggak pernah Nabi berkata seperti itu. Buktinya apa? Enggak ada di Sahih Bukhari,
Nggak ada di Sahih Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, Sunan Tirmidzi, di hadis-hadis Imam Ahmad, Imam Malik. Di kitab-kitab hadis itu tidak ada yang menyebutkan hadis itu. Nggak ada. Semua kitab hadis tidak menyebutkan hadis maudhu yang tertulis di kitab maulid itu, kecuali ada satu ya, imam yang menyebutkan hadis itu. Siapa tadi namanya? Imam Al-Hafiz As-Suyuti. Ya, Imam Al-Hafiz As-Suyuti itu menyebutkan hadis itu, tetapi di bab tentang hadis-hadis palsu. Jadi Imam As-Suyuti punya kitab hadis, di situ ada bab tentang hadis-hadis palsu. Di bawah bab itu disebutkan hadis itu, hadis-hadis palsu, ya, hadis-hadis palsu, diantaranya hadis maudhu itu, yang mengatakan bahwa awal makhluk adalah apa? Tadi katanya cahaya Nabi. Kemudian Syekh berkata kepada orang itu, ini hadis dari matannya saja, dari kalimat hadisnya saja ini semrawut redaksinya, redaksi hadisnya, matnul hadisnya itu sudah semrawut, tidak jelas, ya, tidak jelas, enggak. Dan Nabi tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak jelas, ya, rokik, bahasanya tidak bisa dipahami. Mustahil itu keluar dari lisan seorang utusan Allah. Bahasa seperti itu mustahil keluar dari utusan Allah, Nabi Muhammad, mustahil itu. Kemudian Syekh menulis hadis tersebut. Dikira Syekh tidak tahu tentang hadis yang dia jadikan landasan. Syekh nulis hadis. Nah, ini redaksi hadisnya. Ya, bisa dilihat di papan tulis yang mereka jadikan pedoman. Ini redaksi hadisnya. Ini hadis palsu. Hadis palsu yang bunyinya awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika ya Jabir. Khalaqahu Allah Ta'ala min nurihi qablal asya. Beliau Syekh berkata kepada orang itu, ini jumlah yang pertama, kalimat yang pertama, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika titik, itu punya makna. Kemudian jumlah kalimat yang berikutnya, kalimat yang di bawah, khalaqahullahu ta'ala min nurihi qablal asya, ini bertentangan dengan kalimat yang di atasnya. Ini loh, bertentangan dengan kalimat yang di atasnya. Apa maknanya? Jadi di jumlah kalimat yang pertama itu kan maknanya bahwa Allah awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika, awal makhluk yang diciptakan oleh Allah itu adalah cahaya Nabi, ya kan? Kemudian di jumlah berikutnya Allah menciptakan nur itu dari cahaya. Jadi gimana yang kalian maksud? Yang pertama itu mana? Apakah nur itu yang atas atau nur yang jadi apa? Di mana dari nur ini diciptakan Nur Muhammad? Katanya pertama, katanya Nur Muhammad itu pertama, tetapi kok di redaksinya bukan pertama. Karena ada lagi nur yang sebelum nur Nabi Muhammad itu katanya. Kemudian kalau mereka memaknai ini kalimat yang kedua, khalaqahullahu ta'ala min nurihi, Allah menjadikan Nur Muhammad tersebut dari cahayanya. Nya-nya ini, domirnya itu kembali kemana? Kalau domirnya ini kembali kepada Allah, oh ini kekufuran yang nyata. Berarti mengatakan bahwa Allah itu cahaya, bahkan padahal cahaya itu makhluk atau makhluk. Jelas di Al-Quran itu ada ayat lam yalid walam yulad. Kita ini kan mengkafirkan orang Nasrani, orang Kristen, mereka yang meyakini Tuhan itu ada 3. Itu kan kafir. Mengapa kita kafirkan? Mereka itu meyakini bahwa ruhnya Nabi Isa itu bagian dari zat Allah, keluar dari zat Allah, anaknya Allah. Lah ini kan sama. Ya.
Katanya nur Nabi Muhammad itu tercipta dari nurnya Allah. Apa bedanya? Ini kufur, ini juga harusnya kufur kan, sama-sama satu keyakinan kan? Ya, mereka Nasara mengatakan Allah itu awal, ya, mabda, ya, permulaan, bagian dari makhluk. Jadi makhluk itu tercipta dari zatnya Allah. Seperti anak dan bapak gitu, anak dan orang tua. Nah, ini apa bedanya? Kamu kan mengatakan bahwa awal makhluk itu adalah cahaya Nabi. Kemudian cahaya Nabi itu tercipta dari cahayanya Allah. Kalau yang dimaksud cahayanya Allah itu adalah Allah cahaya, wah ini kekufuran seperti kufurnya orang Nasara. Allah Ta'ala berfirman, lam yalid walam yulad. Yang artinya Allah itu bukan asal dari sesuatu. Bukan sumber dari sesuatu. Di mana tercipta sesuatu itu dari bagiannya Allah. Ini tidak seperti lam yalid walam yulad. Paham ya? Kayak udah paham ya. Jadi kesimpulan dari hadis palsu ini memberi makna dua. Dua ini salah semua. Satu, mutanaqid. Satu kalimat, masih dalam satu kalimat, ya. Tapi dua rangkaian ini saling bertentangan. Ya, ini enggak mungkin keluar dari lisan Nabi, bertentangan. Katanya awal, tapi enggak. Ini gimana? Salah ini. Kan begitu. Apa mungkin Nabi menyampaikan sesuatu yang salah? Enggak bisa kan? Mustahil, enggak bisa. Satu. Dua, mengandung kekufuran. Hadis palsu ini mengandung apa? Kekufuran. Kekufurannya apa? Menisbatkan bahwa Allah itu cahaya dan cahaya Nabi yang dikatakan itu awal makhluk itu adalah dari itu. Ya, dua ini salah kabeh. Terus mereka juga mengatakan katanya, oh ini hadis ada di musannafnya Al-Hafiz Abdur Razak. Jadi ada ulama besar namanya Al-Hafiz Abdur Razak. Memang ulama ahlu sunnah, ulama besar, ahli hadis ini, ya, Abdur Razak. Kata orang ini, orang yang dalam kebatilan ini, mengatakan, oh ini ada di kitabnya Musannaf, kitab Musannafnya Al-Hafidh Abdur Razak. Ternyata itu bohong. Yang ada malah di Musannafnya kitab Abdur Razak, enggak ada hadis itu. Yang ada malah ditemukan di tafsir, yang kitab tafsir yang ditulis oleh Al-Hafidh Abdur Razak. Di tafsir itu beliau menerangkan bahwa awal makhluk Allah Ta'ala, awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah air. Di kitab tafsir milik siapa? Al-Hafiz Abdur Razak. Jadi dia cuma klaim doang, catut nama doang. Untuk supaya payu lah, supaya digugu dari wong, ini ada di kitab Al-Hafiz Abdur Razak. Ternyata setelah dicek tidak ada. Hanya ada yang mencantumkan hadis maudhu' ini adalah seorang pemikir barat. Jadi ada orang, kelompok orang kufar, orang Nasrani, mereka mempelajari Islam. Mereka mempelajari kitab-kitab Islam, umat Islam. Dia menulis buku. Nah, di buku apa sih orang para orientalis namanya Brock Lemon. Siapa namanya? Brock Lemon. Ini orang kafir, Nasrani. Dia menulis buku, di buku itu ditulis ajib hadis ini. Hadis maudhu'. Apa maksudnya Brock Lemon ini? Karena setelah ditelusuri ternyata Brock Lemon ini kan Nasrani kan. Keyakinannya kan keyakinan bahwa Nabi Isa itu anak Allah katanya. Tadi disebutkan bahwa orang yang meyakini bahwa cahaya itu adalah diciptakan dari cahaya Allah, itu kan sama dengan kekufuran orang Nasron. Oh, pantes saja hubungannya seperti itu toh. Itu dari kayak kue poros dulur. Jadi kemudian beliau Syekh ini berkata kepada orang itu, kamu mengira bahwa yang pertama kali diciptakan itu
Yang lebih awal itu berarti yang mulia daripada yang belakangan. Ditanya sama saya, Iblis dan Nabi Adam itu dulu mana? Iblis. Yang siapa yang mulia? Nabi Adam. Padahal Iblis tercipta setelah Nabi Adam, tercipta setelah Iblis. Iblis lebih duluan, lebih dulu ada. Tetapi al-afdoliyah, ya, al-asbaqiyah, asbaq itu. Pendahuluan pertama kali awalan itu bukan berarti bukan menunjukkan keutamaan. Tidak ada hubungannya keutamaan dan pertama kali ada. Ya. Lalu apa hubungannya keutamaan itu? Keutamaan itu ya hubungannya dengan anugerah Allah. Dengan anugerah Allah. Karena Allah mengutamakan, karena Allah memuliakan, maka kita muliakan. Kita katakan itu makhluk yang mulia walaupun itu ada belakangan. Ya, seperti itu. Di dalam kitab tafsirnya Al-Hafidz Abdur Razzaq, di sana beliau menuturkan hadis yang telah disebutkan tadi. Wa kana 'arsyuhu 'alal ma. Ditulis itu di dalam tafsirnya. Apa komentar Al-Hafidz Abdur Razzaq tentang hadis ini? Katanya, ini adalah isyarat bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan adalah air. Air. Ini pernyataan langsung dari Al-Hafidz Abdur Razzaq. Bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu syai'in khuliqa minal ma." Segala sesuatu itu tercipta dari air. Air. Nah, kemudian ada ulama besar, Al-Hafidz As-Suddi. Itu juga meriwayatkan hadis yang lebih jelas lagi. Ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma." Innallaha lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Catat itu hadis mulia. Artinya sesungguhnya Allah tidak menciptakan sesuatu apapun sebelum air. Allah tidak menciptakan sesuatu apapun, lam yakhluq syai'an mimma khalaqa qabla al-ma. Sebelum apa? Air. Jelas ini. Lalu bagaimana kamu kok mengikuti kamu meninggalkan Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dawuh-dawuhnya Nabi, kemudian kamu ikuti perkataan yang tidak jelas, yang tidak bisa dijadikan pegangan. Ya sudah selesai. Selesai, nggak bisa jawab mereka. Nah, ini hujah, ya hujah gitu.